Nama saya Dewa Stuti dan anggota kami bernama Armayani. Kami dari kelas pendidikan biologi B. Dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dari kura-kura. Adapun tujuan praktikum dari unit ini yang pertama yaitu setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur tubuh kura-kura atau Eura ambinensis. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ yang menyusun sistem Aurora ambinensis. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu 1. Papan bedah dan 1 set alat bedah. Yang kedua itu adalah kapas. Yang ketiga botol pembius. Keempat itu adalah kloroform. Dan yang kelima adalah kura-kura itu tersendiri. Baik, adapun prosedur kerja untuk unit ini yang pertama itu tubuh kura-kura dilindungi oleh 2 cangkang. Yang pertama itu bagian atas atau carapax. Di sini carapax berfungsi untuk melindungi tubuh kura-kura dari predator. Kemudian yang kedua itu plastron yang terletak di bawah tubuh kura-kura. Di sini plastron berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam dari melindungi tubuh bagian dalam dan atau menyokong tubuhnya. Bentuk tempurung pelindung yang keras menjadi dominasi di kura-kura darat dan jarang ada yang memperlihatkan fleksibilitas pada tempurungnya. Kebanyakan anak kura-kura darat mempunyai fenestra atau darat terbuka antara tulang cangkang dan menyatu pada masa tuanya. Tetapi pada fase tertulis daerah terbuka ini dipertahankan sampai dewasa. Spesies lainnya yang mempertahankan fenestra selama hidupnya adalah Monoria infloresca, kura-kura darat tertulis dari Asia. Keunikan lainnya yang penting pada kura-kura adalah pectoral atau pelvis girdles yang dibatasi atau dilindungi dalam tulang iganya. Orientasi vertikalnya memberi dukungan dari dalam untuk tempurungnya dan memberi ventral akor yang kuat untuk lengan dan otot-otot. Tulang lengan dari kura-kura sedikit berbeda dengan vertebrata lainnya. Baik, saya akan melanjut dari penjelasan dari teman saya, yaitu yang menyebabkan tekstur yang fleksibel pada permukaan tubuh kura-kura, yaitu tekstur yang fleksibel pada permukaan tubuh kura-kura membantunya untuk bergerak di air dan juga berenang dengan laju yang lebih cepat. Misalnya pada kura-kura air yang berenang di dalam air, maka akan terbentuk gerakan yang lebih cepat dan lebih cepat dari biasanya. Adapun sistem rangka pada kura-kura yaitu sebagai berikut. Tempurung kura-kura terdiri atas 50 tulang dengan tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama untuk membentuk tempurung eksternal yang keras terbuat dari protein berserat yang disebut keratin. Tempurung yang keras pada kura-kura mengkompensasikan cara berjalan lambat dan tidak efisien pada kura-kura yang disebabkan oleh kaki yang pendek. Luar biasanya, kura-kura memiliki kapasitas untuk regenerasi tulang dan siku keratin yang rusak pada tempurung. Lapisan epidermis di sekitar bagian yang luka tumbuh di bagian tulang yang mati untuk seterusnya menggantikan bagian yang rusak. Para peneliti menyebut bahwa lewat proses ini sepertiga tempurung kura-kura dapat tergantikan lewat proses yang berlangsung selama 1 hingga. Berdasarkan hasil penelitian, tempurung kura-kura memberi petunjuk tentang cara hidupnya. Tempurung yang keras pada kura-kura yang hidup di darat dan bentuknya yang bulat kubu menyulitkan predator yang ingin menghancurkan tempurung dengan gigit taringnya. Namun beberapa spesies kura-kura di Afrika diketahui memiliki tempurung yang lebih lentur dan datar yang membuatnya mudah
bersembunyi di antara batu-batuan. Kura-kura hidup di darat memiliki tempurung yang lebih keras dari sepupunya seperti penyu dan labi-labi yang hidup di air. Tempurung yang lebih ringan dan fleksibel membantu kura-kura akuatik dan labi-labi untuk bergerak di dalam air, berenang dengan laju yang lebih cepat. Adapun fungsi organ leher untuk melipat ke dalam kepalanya ke dalam cangkang, kaki untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, mulut untuk memakan makanan, mata untuk melihat sebagai organ sensoris, hidung untuk mendeteksi bau dan untuk respirasi, sedangkan ekor untuk menjaga keseimbangan dan dapat menentukan jenis kelamin dari mengobservasi ekornya. Baiklah, itulah praktikum yang kami telah lakukan. Kami kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.